semuanya. Sekali lagi shalom. Pujiakan nama Tuhan. Pada sore hari ini kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Dan pada sore hari ini walaupun hanya beberapa dari kita, namun percaya bahwa Tuhan selalu beserta di setiap musim kehidupan kita. Sebab itu mari sama-sama kita tundukkan hati kita satukan hati kita, dan mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami surga, Bapa yang kami puja, Bapa kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus Bapa, kami mau datang kepadamu Tuhan, menyerahkan setiap hati kami untuk sama-sama menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami percaya Engkau bertata atas pujian penyembahan kami, agar segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sembuhkanlah kami semua di belakang kayu salib-Mu Tuhan, agar ketika kami memuji menyembah-Mu, biarkanlah Engkau yang nampak Tuhan, kemuliaan-Mu yang menyinari kami, yang selalu menaungi kami di setiap saat. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, dan kami ingin berserah penuh di dalam hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita serukan Tuhan di dalam setiap doa dan pergumulan kita. Sebab Engkaulah Allah satu-satunya tempat kami berserah dan berseru kepada Engkaulah saja Tuhan satu-satunya. Juru selamat kita. Oh to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His praises daily live. Sekali lagi kita ulang pujian ini. To Jesus I surrender, humbly at His feet I bow. Holy pleasure of forsaken, take me Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Mari lebih sungguh lagi. surrender.
bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Bapa, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau, sungguh mulia Bapa, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang mampu. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita katakan, sungguh indah Kau, amin Bapa, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Bapa, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber pengharapan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, haleluya. Benar Tuhan, Engkaulah sumber segalanya. Oh, hanya kepadamu kami berserah, hanya kepadamu kami berseru, hanyalah kepadamu Tuhan, oh satu-satunya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita sembah Dia, mari sama-sama kita tinggikan namanya. Haleluya, haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, sungguh teramat baik Tuhan. Haleluya, oh haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Kami mau sembah Engkau, kami mau sembah Engkau Tuhan, sebab Kau sungguh indah Tuhan, sungguh tiada taranya, sungguh tiada duanya. Di setiap kehidupan kami Tuhan, kami ingin selalu membangun hubungan dengan Engkau Tuhan, sebab Engkau tempat perlindungan bagi setiap hati kami Tuhan yang terluka, yang rindu, yang mau melekat penuh kepadamu Tuhan. Haleluya, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan
setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin Bapa. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Sungguh indah Kau, sungguh indah Kau Bapa. Kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin Bapa. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan. Haleluya. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Berikan kembali bagi nama Tuhan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dengan iman kami nyatakan Tuhan, Kau sumber pengharapan kami Tuhan, sumber kekuatan kami Tuhan, tempat penghiburan kami Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun kami butuhkan Tuhan. Ini semua pengharapan kami dan iman kami nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Sekali lagi shalom. Boleh sapa kanan kirinya, say halo. Tuhan Yesus memberkati, apa kabarnya? Amin. Gak peduli kita ada berapa orang, 2, 3, 4 orang, kita sudah cukup. Aku rindu kita semua, karena lagu ini kita lebih menggambarkan hubungan keintiman. Boleh dong satu baris yang sama. Ini kan kalian pada beda-beda semua nih. Boleh satu baris, maju yang di belakang, maju ke depan, satu baris, boleh. Terima kasih Tuhan, kami dipertemukan Tuhan. Bukan sekedar apa adanya Tuhan, tapi karena kasih-Mu Tuhan. Boleh dong kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Sama-sama kita nyatakan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oke, tunggu sebentar. Ini kita kurang banget nih keintimannya. Ini kan kita kan lagi tentang keintiman ya. Ini kan ada kata-katanya bersuka cita, bertemu oh saudara dan saudariku, tunjuk temannya. Oh saudaraku dan saudariku. Kita ekspresikan pujian pada malam hari ini dengan penuh sukacita. Amin. Ikutin ya gerakan aku ya sama kanan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu
bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Tunjuk temannya, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Kali ini kalian semua, kalian aja. Oh, saudaraku dan saudariku, amin. Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Sekali lagi, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kami satukan hati kami Tuhan, untuk memuji, menyembah-Mu Tuhan. Amin. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Raja. Bergandengan tangan, cari temennya. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu. Kali ini rangkul, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Kasih tepuk tangannya buat Tuhan kita. Woo! Yes. Kami puji, kami serukan nama-Mu Tuhan. Woo! Yang excited memuji Tuhan, suarakan haleluya. Haleluya. Tepuk tangannya boleh buat Tuhan. On earring gitar. Kami satukan suara kami Tuhan. Angkatlah suara, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka cita.
kakimu, gerakkan kakimu, menarilah dan tepuk tangan, bersukacitalah. Katakan kepada kanan kiri, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Oh, muliakan musik memuji Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan kebesarannya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes. Silakan duduk kembali teman-teman dan kakak-kakak yang terkasih. Tiba saatnya kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita ambil sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Karena Engkaulah sandaran kehidupan kami Bapa. Kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Di setiap langkahku, Kau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Mari sama-sama katakan, dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, sebab ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Sama-sama katakan, ku berserah
realita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam sesuai rencanamu. Dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah. Aku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatan, Kaulah keselamatan. Yesus, ku berserah penuh, benar Tuhan, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah Sandaran terbaik bagi setiap kami Tuhan, hanya pada firman-Mu Tuhan, meraih kemenangan demi kemenangan. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatan. Ku berserah penuh, Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini. Semua karena kebaikan-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi setiap kami anak-anak muda-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu sore hari ini. Biarlah Engkau menyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami tahu Tuhan begitu rindu bagi setiap kami anak-anak-Mu. Oleh sebab itu kami ada di tempat ini, meresponi akan kerinduan Tuhan yang begitu besar bagi kami. Terima kasih buat hadirat-Mu di tempat ini Tuhan, yang menjamah menguatkan setiap kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Tuhan berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap dengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin, 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 haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih juga buat teman-teman semua. Luar biasa, sebuah kehormatan bagi saya boleh diundang di tempat ini untuk boleh melayani setiap teman-teman muda di tempat ini. Gimana kabarnya sore hari ini? Wow, luar biasa ya, puji Tuhan. Dan juga
Kak Daniel yang undang saya hari ini Sanjit ya. Puji Tuhan ya. Terima kasih. Puji Tuhan. Baik, saya diberitahu tema di bulan ini berbicara mengenai keluarga ya. Tema besar berbicara mengenai keluarga dan saya percaya di ibadah raya ya sudah banyak disampaikan bagaimana mengenai keluarga, bagaimana kehidupan suami, istri, anak dan semuanya. Dan kalau berbicara mengenai keluarga itu berarti berbicara mengenai sebuah hubungan, katakan hubungan. Ya, ada papa, ada mama, ya, ada anak-anak di situ, ada kakak dan adik, ya, dan juga kalau nambah lagi yang lain ya ada keluarga besar di situ. Itu berbicara mengenai hubungan. Dan di dalam hubungan itu ada yang namanya persekutuan, ya, di dalam kehidupan keluarga. Seperti saya sebentar selesai. Saya sudah janjian sama istri anak saya, kita akan makan malam bersama, kita akan ngobrol ya, keluarga family time gitu kan. Karena apa? Saya percaya setiap keluarga rindu bersekutu ya. Demikian juga kalau kita melihat juga ya, buat yang kadang-kadang ada acara reunian ya. Tujuannya apa sih reunian? Supaya bikin akrab lagi kan ya. Alumni STK. Mungkin ya, kalau masih kenal ya, SD ya, SMP, SMA ya, yang kuliah reunian lagi ya. Tujuannya apa? Untuk bersekutu ya, persekutuan ya. Dan sore hari ini tema kita itu persekutuan dengan Bapa ya. Ternyata Bapa kita di sorga itu rindu bersekutu dengan setiap kita anak-anaknya. Makanya juga tadi saya tanya kepada Daniel juga, puji Tuhan di sini setiap hari Sabtu ya, ibadah anak mudanya ya. Kalau di tempat saya kami masih sebulan 2 kali ya. Minggu lalu kami ada ibadah youth-nya, hari ini enggak ada, nanti minggu depan lagi ya. Karena apa? Karena kita rindu bersekutu ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang rindu bersekutu ya. Untuk kita dekat dengan seseorang perlu sebuah usaha dan pengorbanan. Ya. Ada yang pacaran di sini ya. Untuk pacaran aja ya, wah luar biasa nih ya. Perlu usaha. Ya. Perlu upaya untuk apa? Untuk ya rela menjemput ya, jemput pacarnya ya. Kemudian mulai janjian kita mau makan di mana ya, kita mungkin mau nonton di mana ya. Kemudian kita mulai melakukan pengenalan satu dengan yang lain kan itu tujuannya ada usaha di situ. Karena apa? Kita lagi mau membangun sebuah hubungan. Bahkan ketika kita melihat wah ini oke juga nih ya. Bukan hanya sekedar berpacaran aja, sekedar oh sudah punya pacar, sudah gitu kan. Tapi langkah serius untuk masuk di dalam sebuah pernikahan. Lebih diseriuskan lagi ya. Tapi kalau kita lihat kayaknya lebih banyak berantemnya nih ya. Lebih banyak gak cocoknya, lebih banyak cekcoknya ya udah ya. Diselesaikan aja ya. Selesai sampai di sini ya. Kemudian contoh ya, ada yang kerja di sini, yang bekerja, boleh angkat tangan? Oke, ada yang bekerja. Yang kuliah? Oke. Yang SMA? Oke. Puji Tuhan ya. Yang kerja ya, seorang sales itu ya, kalau dia pengen terus repeat order orang, terus mau pengen belanja terus kepada dia, itu dia mesti jagain tuh ya. Customernya itu dia mesti jagain ya, apa yang menjadi kemauan daripada customernya ya dia harus benar-benar memperhatikan. Tujuannya apa? Supaya order lagi ya. Jadi ternyata di dalam sebuah persekutuan, di dalam sebuah hubungan itu ya, itu perlu ada yang namanya usaha ya. Demikian juga seperti ibadah sore hari ini di tempat ini. Untuk terus berlangsungnya ibadah anak muda di tempat ini, semuanya berusaha. Dan usaha yang kita lakukan sore hari ini, saya mau katakan, ini usaha yang baik. Amin. Kalau orang bilang investasi, ini keren punya. Ya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, amin. Saya enggak lihat jumlah banyaknya orang ya, tetapi saya percaya kita beribadah, kita bukan cari orang, kita cari Tuhan. Memang kita akan ketemu juga dengan saya, dengan teman-teman ya. Tetapi di atas semuanya itu kita berjumpa dengan Tuhan, iman kita dikuatkan. Ya. Itu tujuannya rohani kita bertumbuh. Itu tujuan daripada ibadah youth di tempat ini diadakan. Ya. Nah.
Dan kita melihat Bapa di sorga, ya, bagi Bapa di sorga ada sesuatu yang hilang dari dirinya, yaitu hubungan yang indah yang dulu pernah ada di Taman Eden. Ya, ini kalimat juga puitis juga saya tulis ya, hubungan yang indah yang pernah ada. Biasanya ini yang CLBK ya, kayaknya dulu indah gitu kan. Tapi kalau sudah menikah terus terkenang dengan pacar yang dulu, dia juga sudah menikah, saya sudah menikah juga ya, cukup jadi kenangan aja, jangan balik lagi ya. Udahlah, itu sebuah bagian dari sebuah perjalanan. Karena banyak juga saya menemukan teman-teman saya juga, dia pacaran dengan siapa, kemudian dia menikah dengan siapa. Nah, tapi saya mengucap syukur ya, saya nggak buang-buang waktu, saya pacaran dengan seorang dan itu juga ya, wanita itu juga yang menjadi istri saya. Karena prinsip orang tua saya ya, sekolah dulu, kerja dulu dapat kerja, baru seriuskan untuk untuk berpacaran, kemudian ya puji Tuhan semuanya saya ikuti dan saya mengucap syukur, saya nggak terlampau buang banyak-banyak waktu gitu kan, dan membuat sakit hati para wanita gitu kan, dengan segala janji-janji manis saya, dan puji Tuhan saya cuma satu aja cukup, dan itu juga yang saya bawa ke pernikahan. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Jadi ternyata ya, kalau kita mau berbicara mengenai persekutuan hubungan, ternyata Bapa di sorga pernah kehilangan sebuah hal yang indah di Taman Eden. Kita tahu kan Tuhan ciptakan manusia untuk apa? Bersekutu dengan Dia, ya, berjalan-jalan dengan manusia, ngobrol dengan manusia. Dan itu sesuatu pengalaman yang luar biasa bagi Bapa di sorga. Sesuatu yang indah karena Tuhan sudah tahu saya mau ciptakan manusia ini untuk bersekutu dengan saya. Tetapi kita melihat godaan daripada si iblis. Akhirnya karena kehendak bebas mereka, mereka memilih menuruti kehendak mereka dan kehendak iblis. Akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa dan akhirnya mereka harus keluar dari Taman Eden. Ya, ada yang hilang ya daripada di dalam diri Bapa, yaitu kehilangan siapa? Anaknya. Ya. Kalau mau dikatakan Adam dan Hawa itu anaknya, ya anaknya gitu kan, hilang. Dan kita melihat di dalam sejarah umat manusia ya, manusia terus berusaha ya, berupaya bagaimana untuk ketemu lagi dengan Bapa, bagaimana lagi berjalan dengan Bapa. Segala macam usaha dibuat oleh orang, dibuat oleh manusia. Itulah yang namanya agama ya, di mana upaya manusia untuk benar-benar bagaimana bersekutu dengan Tuhan, mencapai Tuhan. Semoga insya Allah gitu kan, mudah-mudahan ketemu. Itu usaha daripada manusia. Tetapi ya, kekristenan tidak seperti itu. Ya. Tuhan gak mau buat kita manusia capek-capek gitu kan. Berusaha di manakah Allah, apa keselamatan seperti apa. Ya. Kita melihat dulu nih Kejadian 3:8 sampai 9. Ini sesuatu yang hilang dan kerinduan Tuhan ya. Kita baca sama-sama 2-3. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Jadi kembali lagi ini juga ya, suara "di manakah engkau?" Dan puji Tuhan, Tuhan sudah menemukan kita semua. Amin. Tuhan gak perlu cari kita lagi karena kita ini adalah orang-orang yang sudah ditemukan oleh Tuhan. Di manakah engkau, misalnya Tuhan tanya gitu kan, di manakah engkau Supratman? Ini aku Tuhan. Ya. 11 Maret tahun 1999 saya menerima engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan saya dibaptis. Amin. Itu saya di mana menerima akan kasih dan anugerah daripada Tuhan. Saya nggak tahu kapan teman-teman di sini mengalami yang namanya kelahiran baru, menerima Yesus berarti Tuhan menemukan kita. Di manakah engkau? Ini aku Tuhan. Dan cara Tuhan untuk kembali bersekutu dengan manusia, ya keren dan luar biasa. Ya, bukan manusia yang berusaha untuk mencari Tuhan, tetapi kita melihat Tuhanlah yang mencari manusia dengan jalan apa? Mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk apa? Tujuannya satu, membangun kembali hubungan yang telah putus itu.
Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang ahli di dalam membangun hubungan. Ya, bahkan dikatakan dia Raja damai, ya, supaya hubungan terbangun kembali. Dan puji Tuhan juga kabar baik juga ya dari Timur Tengah sana. Ya, Donald Trump dipakai oleh Tuhan untuk apa? Untuk gimana nih nyatuin semua. Kalau enggak ini perang terus nih. Makin banyak orang yang meninggal. Ya, dikumpulinlah presiden-presiden dari Arab. Ya, Israel juga termasuk Pak Prabowo juga. Dibicarakanlah, diusahakanlah bagaimana nih supaya ada kedamaian di sana. Supaya tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan. Anak-anak Tuhan bawaannya itu cinta, damai. Amin. Tetapi kalau yang lain pasti perang terus gitu kan, maunya penumpahan darah. Karena memang kembali lagi ya, kalau hukum Taurat juga kan mata ganti mata, gigi ganti gigi ya. Sebelum itu semua tawanan lepas, sikat terus ya. Itu prinsip mereka karena ya tanggung jawab mereka juga pasti ya. Bangsa Israel bagaimana supaya rakyat mereka juga terbebas gitu. Nggak mungkin mereka menutup mata, tapi gimana nih supaya mereka bebas ya. Yang sana pun juga ya berusaha juga nahan ya. Namanya orang berkelahi ya. Kalau kita masuk di tengah-tengah kadang-kadang kita bisa kena pukul juga ya. Udah dinasehati ya, puji Tuhan ini sebuah hal yang baik ya. Sehingga boleh ada gencatan senjata. Kita melihat bahwa Tuhan senantiasa mau ya membawa damai dan membuat sebuah persatuan yang baik, persekutuan yang baik. Kita akan melihat bersama-sama ya, kalau kita melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang rindu untuk membangun persekutuan dengan kita ya, tentu juga cinta itu jangan bertepuk sebelah tangan ya. Tuhan sudah usahanya luar biasa loh, usaha Tuhan ya, kirim Yesus ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Bagian kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaannya, apakah cuma sampai diterima Yesus? Tentu tidak ya. Karena hidup ini harus terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya kita melihat ketika Yesus bertemu dengan murid-murid, dia katakan ikutlah aku, ikutlah aku, ikutlah aku. Artinya apa? Ada sebuah usaha yang mereka harus tekuni dan ikuti ya untuk hidup serupa dan segambar dengan Tuhan ya, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Nah, kita belajar bersama-sama bagaimana cara membangun persekutuan dengan Bapa ya. Bapa sudah selamatkan kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana cara kita bersekutu dengan Bapa? Kita belajar dari siapa? Yesus ya. Keren nih ya. Jadi kalau kita pengen tahu gimana sih ya, saya pengen bangun hubungan dengan Bapa. Kita sudah punya contoh yaitu Yesus ya. Yesus itu teladan bagi setiap kita. Nggak usahlah cari yang lain ya. Oke lah kita bisa lihat juga murid-murid Yesus, rasul-rasul Yesus yang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain. Tapi kita langsung ya, ini nih kehadiran Yesus di dalam dunia sungguhnya memberikan sebuah contoh dan teladan seperti ini loh. Yesus ketika sebagai manusia, bagaimana dia membangun hubungan dengan Bapa. Yang pertama, bagaimana Yesus ya membangun persekutuan dengan Bapa, yaitu yang pertama sama-sama kita katakan berdoa. Amin, katakan di kiri kanan, berdoa. Bagaimana nih doanya Yesus ya? Markus 1 ayat 35, yuk kita baca sama-sama. 2, 3, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Amin. Ini gaya Yesus di zaman Yesus 2000 tahun yang lalu. Kita sudah hidup di tahun 2025. Ya. Berbicara mengenai persekutuan dengan Tuhan dan doa sudah tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi Yesus memberikan sebuah teladan buat kita. Artinya apa? Yesus itu sudah mengkhususkan dirinya. Pokoknya bagi Yesus pagi-pagi benar ya. Mungkin sebelum bunyi toa masjid kali ya. Sudah lebih pagi lagi kayaknya ya. Yesus sudah bangun untuk berdoa ya. Dia mencari Bapa di sorga. Dia bersekutu dengan Bapa di sorga. Pertanyaannya bagaimana nih kita anak-anak muda di tempat ini? Masihkah kita berdoa ya? Saya enggak bertanya Pak jam berapa bangunnya. Kayaknya yang lebih rohani jam 3 ya. Kalau bola mah kita tungguin gitu ya.
Mau lebih dini hari kita siap gitu kan, menanti-nantikan bola siapa yang tampil nih gitu kan. Nanti Indonesia sama Irak itu kan sekitar dini hari juga ya. Oh, semua mata gitu kan langsung tiba-tiba gitu kan. Wah, semangat gitu kan. Sama Arab Saudi juga kemarin juga ya, tengah malam juga semuanya matanya langsung. Apalagi di sini mungkin punya klub tersendiri gitu kan, pasti juga wah langsung segar gitu kan. Apa nih gitu kan ya akan tampil gitu kan. Ya, Barca kah ya, MU kah dan yang lain-lain kah ya. Ini dengan Tuhan kita bagaimana ya. Saya percaya dengan Tuhan yang mengasihi kita, dengan Bapa yang mencintai kita, kita juga mau mengatur waktu, mempersiapkan waktu dengan Tuhan. Di pagi hari kah, di siang hari kah, di sore hari kah, silakan ya. Yang penting hari itu ada waktu khusus di mana kita boleh berdoa ya. Dan setelah itu bukan berarti kita enggak, karena kembali lagi persekutuan dengan Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Setiap hari kita terus bisa bersekutu dengan Tuhan. Doa itu adalah nafas hidup kita. Kita mau berjalan, kita mau berkendaraan terus terhubung dengan Tuhan. Tapi yang saya mau katakan ini, waktu-waktu khusus. Ya. Karena biasanya kalau waktu khusus lebih konsentrasi. Ya. Kalau kita pengen rapat dengan seseorang pasti kita cari juga tempat yang baik. Pengen ngomong sesuatu ya, yang penting ya, pasti kita akan cari tempat yang baik untuk kita bisa ngomong supaya kita nangkap nih apa nih yang dimau oleh orang tersebut. Ya, ada waktu khusus sebab itu mari anak-anak muda di tempat ini mari ya teman-teman semua kita punya waktu yang khusus untuk kita berdoa. Apa sih doa itu? Ya, saya sederhana aja ya. Doa itu ngobrol dengan Bapa, katakan ngobrol. Ya. Daud kalau kita melihat Mazmur itu, itulah obrolan daripada Daud. Kemarin hari kesehatan mental sedunia ya. Daud itu pun juga kita bisa melihat juga gambaran seorang juga yang dia mengalami sakit mental, tekanan mental, jiwa di dalam kehidupannya. Tetapi kita menemukan di dalam Mazmur, Daud keren. Dia sakit hati, dia kecewa ya, dia mau dibunuh ya. Dan dia dijatuhkan, dia ditolak oleh ayahnya. Segala sesuatu yang menimpa kehidupan Daud. Kemana dia berseru? Kepada Tuhan, amin. Kepada Bapa. Bukan di media sosial kita gitu kan. Supaya satu gereja ini tahu, GBI Sungai Roran tahu, saya lagi susah. Enggak cukup Jakarta tahu, Indonesia tahu, seluruh dunia tahu. Tidak perlu di media sosial, cukup kita langsung berseru, Bapa, gua ditipu gitu kan. Bapak gitu kan, orang itu iri sama saya Bapak. Papa self talk ya, self talk to God ya. Berbicara kepada Tuhan, nyatakan apa yang menjadi sakit kita ya. Masalah kita, pergumulan kita, curahkan di dalam doa kita kepada Bapa. Jangan hanya wah kayaknya kalau ketemu Tuhan itu yang khusus-khusus gitu kan. Kayaknya kalau masalah luka hati, masalah berpacaran ya, masalah kerjaan kayaknya terlalu berat buat Tuhan. Kayaknya Tuhan terlalu kita repotkan. Ya, Tuhan segalanya buat kita, amin. Katakan kiri kanan mau curhat, apapun yang berat dalam hidup kita, curhat kepada Tuhan. Ya, berdoa kepada Tuhan ya. Kalaupun juga kita sudah gak mampu ya, tentukan kita juga punya teman-teman juga ya di Komsel ya. Kita juga bisa ngomong kepada dia atau mungkin di tempat ini juga ada bagian pastoral juga dan konseling. Kita bisa juga datang kepada mereka yang juga akan datang menolong dan membantu kita. Tapi yang terutama, yang pertama kita harus curhat dan doa kepada Tuhan ya. Dan dia adalah Bapa yang selalu ada waktu dan tidak pernah bosan mendengarkan curhatan kita. Wow, keren ya. Kadang-kadang mungkin kita yang masih punya papa gitu kan, baru mau ngomong, aduh papa sibuk gitu kan. Sebentar papa gak ada waktu nih gitu kan. Gak ada waktu orang tua kita. Kita pengen ngomong, kita pengen curhat. Ya mungkin realita kita lihat ya memang dia sedang dikejar deadline juga karena pekerjaan. Kita memakluminya juga ya. Tetapi ada Bapa di sorga yang senantiasa stay untuk mendengarkan curhatan kita. Amin. Masalah dan pergumulan kita, berdoalah kepada Bapa. Yang kedua ya, kita yang dasar-dasar aja sore hari ini karena ini sangat penting. Bagaimana kita membangun persekutuan dengan Bapa. Yang kedua sama-sama kita baca, belajar firman.
Orang Yahudi ya, mereka itu selalu mengajarkan anak-anaknya ya untuk belajar Taurat Tuhan. Beberapa yang terbentuk di Timur Tengah sana sampai ke sini juga ya, diikuti oleh agama-agama yang lain ya. Sesungguhnya itu tradisi juga seperti orang Yahudi. Pesantren, madrasah. Ya. Kalau kita cuma sekolah minggu aja ya, hari Minggu aja ya. Ada mungkin juga sekolah Alkitab juga ya memang stay di situ ya. Tetapi ada beberapa kalau kita melihat yang lain itu mereka benar-benar di satu tempat bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Ya. Orang-orang Yahudi pun juga mereka seperti itu. Ya. Anak-anaknya ada juga pelajaran agamanya juga disampaikan. Lukas 2 ayat 46, kita baca sama-sama 2-3. Sesudah 3 hari mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Yesus sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Wow. Dia duduk di situ ya, bersama-sama dengan alim ulama, artinya guru-guru agama di situ ya. Dia mulai belajar, alim ulama tersebut mulai menerangkan akan Taurat Tuhan, siapakah Allah itu, dan semuanya diterangkan kepada Yesus, dan juga Yesus mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya kepada mereka. Berarti kita melihat di sini ya, Yesus sebagai manusia pun juga, dia bertumbuh natural juga seperti kita. Artinya apa? Karena dia sudah menanggalkan segala kemahakuasaannya. Firman Tuhan katakan mengambil rupa sebagai manusia. Ya. Jadi Yesus pun juga sama seperti kita juga belajar Bapak Ibu Saudara. Ya. Belajar Taurat Tuhan, belajar firman Tuhan, gak tiba-tiba tahu gitu kan. Dia dengar juga, dia duduk juga. Yesus aja yang Tuhan ya, yang menanggalkan segala keilahiannya, dia belajar firman, apalagi kita. Katakan apalagi lo ya. Kita harus belajar, amin. Katakan saya harus belajar firman. Ya, belajar firman ya. Hal yang paling mudah yaitu kita harus baca Alkitab ya. Tuntaskanlah ya, membaca Alkitab ya. Ada yang orang berkata kepada saya, Pak, Alkitab saya sudah selesai saya, Kejadian sampai Wahyu. Berarti sudah selesai ya? Dia pikir novel gitu ya. Dia pikir mungkin buku-buku cerita, oh sudah selesai, tamat gitu, selesai. Saya bilang ini buku kehidupan. Ketika kita mulai baca lagi, ada sesuatu hal lagi yang berbeda lagi ya. Kita baca lagi ada rema yang baru lagi. Kita baca lagi kok menguatkan ya. Ini bukan cuma sekedar sembarang tulisan manusia, tetapi ini ada hembusan nafas Allah, ada roh, ada kehidupan di dalam firman tersebut. Sehingga ketika kita membaca firman Tuhan, roh kita, jiwa kita itu dikuatkan kembali. Amin. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Wow. Yesus baca Taurat berarti saya baca Alkitab. Ya. Yesus belajar Taurat berarti saya juga belajar Alkitab. Yesus mendengarkan pengajaran dari guru agama berarti saya juga. Yesus bertanya kepada guru-guru agama berarti saya juga. Ya. Saya percaya di sini ada kelas-kelas pemuritan ya. Ikutilah kelas itu, bertumbuhlah. Yang enggak ditahu, ditanyalah. Ya. Walaupun memang sekarang bisa tanya chat GPT gitu kan. Semuanya keluar dan muncul ya. Takutnya nanti kalau kita nggak tahu yang kebenaran gitu kan, kemudian mulai disimpangkan. Ya. Oleh sebab itu mari ya, perlu kita memang benar-benar mengikuti pemuritan, ya, supaya kita tahu yang benar. Supaya apa? Ketika saudara buka chat GPT juga, nggak ditelan-telan mentah-mentah juga semuanya itu. Ya. Saudara kan bisa tahu, wah ini kayaknya nggak benar nih. Ya. Kok Yesus bukan juru selamat? Kok dia cuma hanya sekedar nabi, dia sekedar manusia aja. Yang saya tahu Yesus adalah juru selamat penebus dosa umat manusia. Nah, sehingga kita bisa mengerti akan hal-hal yang seperti itu dan penyesatan. Ya, jadi penting sekali ya. Mari mulai kembali lagi baca Alkitab kita ya, baca firman Tuhan, disiplinkan ya diri kita. Yesus saja ya, dia belajar, dia bertanya juga mengenai Taurat Tuhan. Saya percaya juga kita juga di tempat ini menjadi sebuah kehidupan kita setiap hari untuk baca firman Tuhan. Saya mengucap syukur, kami ada doa pagi ya.
setiap jam 5 bersama-sama dengan teman-teman, bersama-sama dengan jemaat, berdoa di situ. Kita juga sama-sama kita baca firman Tuhan ya. Baik juga secara pribadi juga. Karena apa? Inilah sebuah hubungan persekutuan kita dengan Tuhan yang perlu kita bangun ya. Sama aja dengan pacaran juga seperti itu ya. Kalau enggak kita bangun hubungan dengan pacar kita, ya, sebulan kemudian tiba-tiba kita lihat pacar kita jalan sama yang lain gitu kan. Karena kita nggak pernah kontak-kontak gitu kan. Kita nggak pernah juga balas WA ya. Ditanya gimana kabar juga nggak dibalas juga. Sampai pacar kita bertanya ini orang ada apa enggak gitu kan. Sudah meninggalkah, diculikkah. Akhirnya dia jalan hubungan satu sama yang lain. Demikian juga dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Kita harus bangun jangan sampai kita kehilangan Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Karena kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan ini sangat penting ya. Ini sangat dasar dan ini sangat sederhana untuk kita lakukan, untuk kita disiplinkan setiap hari dalam kehidupan kita. Dan saya percaya kalau kita terus ada di dalam pembacaan firman Tuhan, kita ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Amin. Karena kita lagi baca apa yang menjadi pikirannya Tuhan dan kehendaknya Tuhan. Jadi Alkitab itu adalah pikirannya Tuhan. Kita pengen tahu ya, pikirannya Pak Prabowo apa sih mengenai Indonesia ini? Kita ke Gramedia aja, beli tuh misalnya buku ide-ide besar Pak Prabowo mengenai Indonesia. Kita baca itu, oh ternyata beliau maunya seperti ini. Siapa lagi nih kita pengen tahu gitu kan. Kalau sekarang mungkin kalau pengen tahu orang itu ya, kunjungilah Instagramnya. Oh ternyata dia kuliah di sini, oh ternyata dia kerja di sini, oh ternyata dia kesukaannya ini, oh ternyata dia suka jalan-jalan ke sini, oh ternyata ini teman-temannya semua, oh ternyata ini aktivitasnya. Karena apa? Karena kita mengunjungi Instagramnya dan kita menemukan banyak hal mengenai orang tersebut. Pengen kenal Tuhan, isi hati Tuhan, rencananya di dalam kehidupan kita, baca Alkitab. Amin. Sehingga kita jangan jadi seperti anak muda yang galau gitu kan. Nggak tahu mau kemana, hilang arah ya. Seperti layang-layang putus. Tapi saya percaya kita semua senantiasa ada di dalam tangan Tuhan. Di dalam pimpinan Tuhan. Karena apa? Kita baca firman Tuhan. Kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Yang ketiga, ya, bagaimana kita senantiasa di dalam persekutuan dengan Bapa di sorga. Yang ketiga, sama-sama kita baca, melakukan apa yang Bapa perintahkan. Amin. Kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita. Kita baca Alkitab, kita kenal apa maunya Tuhan, kehendak Tuhan. Setelah Tuhan sudah bicara kepada kita di dalam doa, melalui doa, dan juga di dalam firman Tuhan, pasti ada perintah-perintah di situ. Dan perintah-perintah di situ, kita harus lakukan. Amin. Kita baca sama-sama Yohanes 5 ayat 19. Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Amin. Hari ini, ya, karena saya ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan Tuhan mempercayakan melalui Kak Daniel gitu kan, Ko Daniel. Kak Supratman bisa enggak melayani hari ini di tempat ini? Saya lihat jasa saya bisa. Saya responi apa yang menjadi isi hati Tuhan dan kehendak Tuhan untuk melayani teman-teman semua di tempat ini. Makanya saya ada di tempat ini. Demikian juga semua yang melayani musik tadi, ya, yang worship, yang di belakang juga, yang hadir juga. Saya percaya karena kita meresponi apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya, kita boleh ada di tempat ini. Ya. Tentu jangan selalu berharap anakku hari ini datanglah ke tempat ini gitu kan. Kayak Tuhan berbicara nih gitu kan. Duduklah di depan gitu kan, hari Sabtu ini ada ibadah ya. Tuhan berbicara di dalam hati kita lewat Roh Kudus ya, lewat firman-Nya dan kita tahu segala sesuatu yang benar ya. Kita tahu ini Tuhan sedang berbicara kepada kita. Apalagi hari Sabtu untuk kita boleh beribadah, kita khususkan waktu berarti kita sedang melakukan apa yang Tuhan mau.
Walaupun mungkin di luar sana pun juga bisa ada tawaran yang lain juga untuk kita melakukan kegiatan yang lain. Tapi kembali lagi katakan kiri kanan, semua bisa diatur. Nah. Mau ketemu teman, selesai ini bisa ketemu teman. Atau sebelum ini tadi juga bisa ketemu teman. Jangan dipas-paskan dengan ibadah, jangan ya. Semuanya kita yang bisa atur. Ya. Kita bisa atur semuanya dengan baik. Ya. Oleh sebab itu mari ya, saya percaya ketika kita mulai bersekutu dengan Tuhan, kita akan mulai menemukan apa nih yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita, mungkin yang SMA juga, nanti saya akan kuliah di mana. Berdoalah, minta tuntunan Tuhan buat engkau. Ya. Walaupun memang banyak pilihan nih, ya. Minta yang mana Tuhan tuntun, sesuai juga dengan potensi kita. Ya. Nanti Tuhan akan menuntun dan membimbing. Saya pun juga seperti itu. Ketika saya lahir baru, remaja, saya lakukan tadi apa yang saya sudah jelaskan itu. Sebaik saya berdoa, saya bersekutu dengan Tuhan. Dan Tuhan mulai taruh di hati saya. Tadinya sebelumnya saya rindunya mau jadi manajer hotel. Karena saya SMK-nya perhotelan. Ya. Orang hotel ya kerja di hotel gitu kan. Kalau dia di pariwisata ya area wisata juga, pariwisata juga. Saya sudah ada jalurnya seperti itu. Ya. Tapi di perjalanan hidup saya ya, ketika di dalam doa, ternyata ada intervensi Tuhan. Tuhan mau saya sekolah Alkitab. Akhirnya ketika saya waktu itu berdoa di Makassar, ya, saya dapat panggilan Tuhan, maksudnya sebuah panggilan di hati untuk masuk ke sekolah Alkitab. Saya bilang juga saya nggak tahu Tuhan di mana sekolahnya. Dan waktu itu teman saya dari Sulawesi, dia korespondensi dengan sekolah Alkitab di Jakarta. Dan dia katakan, Supratman sudah ada 2 formulir di sini, kita siap berangkat ke Jakarta. Saya bilang ini Tuhan. Karena saya pun juga enggak cari, tapi Tuhan sediakan. Akhirnya tahun 99 saya datang ke Jakarta. Saya ikuti sekolah Alkitab di tempat ini, saya diperlengkapi, saya ada di dalam gereja, saya melayani sampai di tahun 2024 Tuhan bawa saya untuk merintis sebuah gereja. Karena apa? Belajar ya. Untuk terus terhubung dengan Tuhan dan mendengar apa nih yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya. Dan saya melihat di seluruh area kehidupan saya ketika saya belajar terhubung dengan Tuhan dan mendengar apa yang menjadi kehendaknya. Saya melihat ada penyertaan Tuhan dan tangan Tuhan yang luar biasa menyertai kehidupan saya. Saya percaya apapun juga yang menjadi kekhawatiran pergumulan akan masa depan. Pasti kita pun juga ya, pasti kadang-kadang kita takut, kita khawatir. Karena sesuatu yang kita belum pernah lalui kan, yang sesuatu yang belum kita pernah hadapi, tapi ketahuilah ya. Tuhan sudah ada terlebih dahulu di tahun 2026, di tahun 2027 ya. Semuanya Tuhan sediakan. Kekhawatiran saya pun juga ketika mau menikah dengan uang mana ini, uang dari mana. Waktu itu juga kondisi kota saya asalnya dari Poso, kerusuhan. Ya. Orang harus mengungsi, mau dapat duit dari mana. Saya bukan seorang pengusaha juga. Tetapi ketika ada sebuah niat di dalam hati dan Tuhan berkati itu semua, saya melihat Tuhan siapkan segala sesuatunya. Saya pergi, saya bukan orang yang mau meminta-minta tolong dong, saya mau menikah nih, bantu jemaat, bantu teman-teman. Saya bilang sama istri kita cari tempat studio foto, yang penting kita foto aja taruh di depan, paling tidak orang tahu oh ini Supratman lagi menikah gitu kan. Kita enggak cari foto prewed ya, kalau punya duit banyak silakan lah gitu ya. Mau di pulau kau mau di mana silakan. Tapi kami sesuaikan semua dengan budget. Cukup di studio foto aja ya. Berapa gaya gitu kan, tak tak tak, satu pasang di figura taruh di depan gitu kan. Paling tidak orang tahu oh ini benar, Supratman dan Esther, istri saya Esther ya, akan menikah. Tapi tahu enggak ketika kami keluar dari studio foto tersebut, tiba-tiba ada teman saya datang, Pak Supratman, waduh ini Pak ada berkat buat Bapak gitu ya. Itu duit segepok gitu kan dalam amplop dekat saya. Ini apa nih Pak? Enggak tahu, saya digerakkan untuk berikan buat Bapak gitu. Saya bilang terima kasih Pak, memang kami ini tadi ini habis foto, kami merencanakan untuk akan menikah. Kok enggak beritahu kami gitu kan. Tapi saya melihat Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan saya. Dan Tuhan sediakan
pada waktunya. Amin. Jadi mari ya, segala sesuatu ke depan ya, pasti Tuhan pelihara kehidupan kita. Saya mengucap syukur semuanya disediakan oleh Tuhan, bahkan juga yaitu bisa 2 hotel di Bali ya, disiapkan juga ya. Penerbangan disiapkan, hotelnya pun juga disiapkan juga. Kalau saya mau hitung-hitung dengan kalkulator saya gitu kan, aduh ini gak masuk semuanya gitu kan. Kemurahan Tuhan, setelah itu pun juga ya, waktu itu sekretariat gereja ada di Menteng, mereka dapatkan 1 rumah dan mereka katakan ada pavilion di sebelahnya, itu buat kamu Supratman dan istri. Saya tinggal di situ, anak saya sempat jadi anak Menteng. Dia tinggal di situ, kemurahan Tuhan semuanya. Ketika saya melangkah pun juga untuk merintis membangun gereja, saya melihat juga kemurahan Tuhan juga. Tuhan juga siapkan segala sesuatunya. Anak saya pun juga masuk SMA-nya juga. Waktu itu saya pergi mendoakan teman saya. Terus dia tanya, Supratman gimana anakmu, sekolah di mana? Oh ya, mau sekolah di sini. Gimana semuanya? Puji Tuhan Pak, baik semuanya. Untuk uang pangkalnya biar saya yang bereskan. Tugas kamu berdoa saja. Tapi kembali lagi sebelum itu saya sudah berdoa, menyerahkan kepada Tuhan, bagaimana nih Tuhan. Dan saya melihat Tuhan itu luar biasa. Ketika saya melakukan apa yang menjadi bagian saya, apa yang menjadi kebutuhan dan kerinduan saya, semuanya Tuhan sediakan. Apalagi buat teman-teman semua di tempat ini, yang ganteng-ganteng, cantik-cantik dan yang luar biasa. Amin. Katakan dulu kiri kanan, buat kamu Tuhan sudah siapkan. Amin. Yang terbaik, yang luar biasa buat kita. Kisah 10 ayat 38, apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupannya ya. Setelah dia berdoa, setelah dia lihat apa yang Bapa kerjakan, Kisah Rasul 10 ayat 38, kita baca sama-sama 2-3, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Yesus tahu apa yang harus dia lakukan. Dia harus keluar melayani dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, berjalan keliling. Menyembuhkan orang-orang yang sakit, membuat mujizat. Yesus lakukan itu karena dia sudah melihat terlebih dahulu apa yang Bapa mau dia lakukan. Bahkan dikatakan sini dia berbuat baik. Demikian juga kita. Ketika kita berdoa, kita bersekutu dengan Tuhan, ada tugas pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kita. Ya. Tentu masing-masing beda. Yesus disuruh berkeliling berbuat baik. Kalau kita lagi sekolah ya berarti yang sekolah ya sekolahlah. Amin. Sekolah yang baik di situ ya. Sekolah yang benar di situ. Yang kuliahlah yang benar ya. Ambil semua ilmu yang ada. Yang kerja pun juga kerja yang baik, do the best. Walaupun mungkin kadang-kadang juga ada yang iri juga, komisi kita pun juga belum turun-turun gitu kan, toksik dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan sudah taruh engkau di situ, Tuhan juga berikan kekuatan untuk engkau tetap berkarya di situ, melakukan yang terbaik. Walaupun kadang-kadang mungkin kita mengalami ketidakadilan, tapi saya mau katakan ya, ketika kita hidup takut akan Tuhan, tangan Tuhan itu menyertai kita. Yusuf dalam hidupnya apakah tidak banyak orang yang iri, dimulai dari keluarganya ya, saudara-saudaranya iri ya. Semua orang iri kepada dia karena apa? Berhasil. Ternyata kadang-kadang memang promosi itu berjalan sejajar dengan apa? Iri hatinya orang. Tidak semua orang bertepuk tangan dan senang dengan kita. Ternyata ada apa? Ada haters juga ya. Kalau kita lihat di media sosial kita, tidak semua juga yang like. Ada mungkin juga komentarnya juga kayaknya dia ini ada apa nih. Kayaknya dia gak suka banget sama gua gitu kan. Tapi gak usah kita terganggu dengan hal-hal yang seperti itu. Go ahead ya, lakukan terus yang terbaik. Yesus pun juga seperti itu. Dia terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Kalau saudara teman-teman melayani, mungkin ada juga yang gak suka, yang iri dan sebagainya. Jalan aja terus, tetap melayani. Tetap setia lakukan yang terbaik. Ya. Beribadah berjemaat juga tetap tertanam di dalam gereja di tempat ini. Amin. Dan engkau akan melihat pertumbuhan yang daripada Tuhan ya.
Jangan suka pindah ya. Di mana-mana ada masalah. Kalau Tuhan sudah taruh di sini, tertanamlah dan berbuahlah di tempat ini. Kalaupun juga sudah waktunya kamu misalnya kita ada penugasan di luar kota atau mungkin di luar negeri. Bisa jadi mungkin penempaan di sini membuat kita berbuah-buah di sana. Tiba-tiba mungkin ada cabang GBI Sungai Yordan gitu kan, di Amerika lah, di kota mana gitu kan. Karena apa? Semuanya sudah dipersiapkan di tempat ini. Jalanilah proses yang ada. Walaupun kadang-kadang terasa lama. Saya lewat itu juga. Kapan ini Tuhan, kapan ini selesai Tuhan. Tapi saya melihat semuanya indah pada waktunya. Oleh sebab itu mari, bagaimana kita membangun hubungan pribadi dengan Bapa di sorga. Yang pertama, berdoa. Yang kedua, baca Alkitab. Yang ketiga, lakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Ya, itulah tanda orang yang selalu hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Saya undang teman-teman, musik boleh maju ke depan. Ayub 29 ayat yang keempat. Kita melihat bagaimana Ayub ya di dalam kehidupan dia. Luar biasa Ayub. Masih remaja. Dia sudah bersekutu dengan Bapa. Dia punya anak, dia hadapi masalah yang luar biasa dalam hidupnya. Tetapi kita melihat di dalam persekutuan dia dengan Bapa di sorga. Memberikan senantiasa dia kekuatan. Dia tidak hujat Tuhan, walaupun istrinya gak mendukung dia. Dia tetap menyembah Tuhan. Seperti ketika, kata Ayub di sini, seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Amin. Ternyata Ayub ini semenjak remaja, dia sudah bangun persekutuan bergaul karib dengan Allah. Sehingga sampai dia tua, dia terus terhubung dengan Tuhan. Demikian juga setiap kita anak-anak muda di tempat ini. Kalau kita boleh terhubung dengan Tuhan, sampai selama-lamanya kita terus terhubung dengan Tuhan. Ku terhubung denganmu, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kami tahu Engkau begitu rindu membangun hubungan dengan kami. Kau korbankan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Supaya hubungan yang terputus itu di Taman Eden kembali tercipta kembali ya Tuhan.
Dan kami mengucap syukur Tuhan menemukan kami. Dan kami menemukan Engkau sebagai Bapa kami. Dan kami mau terus membangun hubungan dengan Engkau di dalam doa. Kalau mungkin hari-hari ini kami sudah melupakan waktu-waktu yang khusus, ajar kami mulai sore hari ini. Kami kembali mengatur satu waktu yang khusus untuk kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Untuk kami boleh berdoa. Untuk kami boleh mendengar apa yang menjadi tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Mungkin ada begitu banyak hal-hal masalah di hati yang kami alami. Tekanan mental yang kami hadapi. Kami tahu lewat doa kami curhat dengan Tuhan, kami mengalami kelegaan. Ajar kami untuk menyukai firman-Mu, membaca firman-Mu ya Tuhan, merenungkan firman-Mu. Ajar kami melakukan apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Berkati yang sekolah, berkati yang kuliah, berkati yang bekerja, berkati mereka yang berpacaran, berkati apapun juga yang mereka kerjakan Tuhan. Kami percaya setiap hal itu adalah sebuah pekerjaan baik. Dan biarlah kami lakukan itu. Dan ketika kami lakukan itu, kami boleh melihat hidup kami memberkati banyak orang. Dan hidup kami boleh menjadi berkat. Dan hidup kami terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba bersyukur buat ibadah anak muda di tempat ini. Tuhan terus memberkati. Dan kami percaya semakin banyak anak-anak muda boleh diselamatkan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amin, amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih. Alias akan duduk kembali teman-teman semua. Boleh sama-sama kita say thank you untuk Bapak. Sama-sama kita say thank you. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Suatman, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita dengan kasih Kristus, minta kesediaan Israel bahwa doa. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat pada sore menjelang malam hari ini. Tuhan, kami telah mendengarkan Tuhan firman-Mu Tuhan tentang hubungan kami Tuhan dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau terus Tuhan untuk bersyukur Tuhan, kami ingin terus untuk menjalankan firman-Mu ya Tuhan. Di mana kami ingin terus untuk membangun build kerinduan kami Tuhan, membangun hubungan kami Tuhan dengan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau telah menemukan kami lebih dahulu ya Tuhan. Dan kiranya kami menyangkal diri Tuhan, memikul salib kami Tuhan. Dan terus berjalan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kepada hamba-Mu Tuhan, Pak Supratman Tuhan. Kiranya Kau memberkatinya Tuhan, dimanapun ia berada Tuhan, apapun yang ia lakukan Tuhan. Ia menjadi terang dan garam dunia ya Tuhan. Berarti juga untuk keluarganya Tuhan, anak istrinya Tuhan Kau berkati, dan teman-teman saudaranya juga Kau berkati Tuhan. Tuhan, sudah tiba saatnya kami mengembalikan setiap berkat yang telah Kau berikan pada minggu-minggu ini ya Tuhan. Kiranya persembahan kami menjadi api yang sangat familiar bagi-Mu ya Tuhan, tidak menjadi api yang asing ya Tuhan. Kiranya dapat berbau harum di bagi kerajaan-Mu dan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat yang siap untuk memberi dengan sukacita. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sembari ada pengumuman. Oke teman-teman, sembari memberi persembahan, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Sekali lagi Kak Supratman, terima kasih banyak untuk kebenaran firman yang sudah diberikan. Teman-teman, hari ini kita pengumumannya sebenarnya seperti biasa, kita juga kedepannya belum ada acara yang harus gimana-gimana gitu kita persiapin, enggak. Palingan ya Sabtu depan sama halnya dengan Sabtu ini, kita tetap ada ibadah di tempat ini. Dan ya seperti biasa jam 5 lah kita datang ke tempat ini. Dan hari ini juga Kak Supratman, kami minta kesediaannya untuk doa berkat nanti ya Kak. Karena kita juga kebetulan ketua youth-nya lagi pada gak ada, karena hari ini yang satu lagi sanjit, yang satu juga lagi ngehadirin sanjit. Gitu. Tapi di tempat yang berbeda. Betul. Saya undang semuanya untuk bagi berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Nanti akan ditutup juga dalam doa berkat. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Terima kasih banyak Bapak untuk berkat yang Tuhan sudah berikan buat kami. Suatu kehormatan buat kami ya Tuhan, kalau hari ini kami boleh mendengarkan lagi kebenaran firman-Mu. Dan suatu kehormatan kalau kami masih diberikan kesempatan
kesempatan untuk kami berubah ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kiranya setiap benih firman yang telah ditaburkan ya Tuhan tidak menghilang begitu saja, melainkan tumbuh ya Tuhan dan berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar ya Tuhan kami akan pulang, tapi sebelum pulang ya Tuhan kami ingin berdoa ya Tuhan tak henti-hentinya untuk negara kami, negeri kami Indonesia ya Bapa. Berdoa ya Tuhan dari pucuk pimpinan tertinggi sampai titik yang paling rendah ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, kiranya roh takut akan Tuhan ada pada mereka ya Tuhan, kebijaksanaan Tuhan tambahkan bagi mereka ya Bapa, dan lewat mereka ya Tuhan, kiranya bangsa ini ya Tuhan dibawa kepada arah takut akan Tuhan, dan bangsa Indonesia benar-benar dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Tuhan untuk segala sesuatu yang terjadi ya Tuhan akhir-akhir ini di negeri kami ya Tuhan. Dan terjadi krisis di mana-mana ya Tuhan, dan terjadi PHK di mana-mana ya Bapak, orang sedang kesulitan mencari pekerjaan Tuhan. Kami berdoa ya Bapak, kiranya Tuhan meneguhkan hati ya Tuhan setiap orang-orang yang terdampak krisis tersebut ya Tuhan, dan kiranya ya Bapak Tuhan menguatkan sampai mereka ya Bapak bisa menemukan jawaban, dan kiranya Tuhan terus menuntun mereka ya Bapak sampai dari mereka bisa melewati masalahnya masing-masing ya Bapak, pribadi lepas pribadi ya Tuhan, sehingga namamu ya Tuhan makin banyak dipermuliakan oleh orang-orang yang ada di tempat ini ya Bapak, di negeri kami ya Bapak. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih juga ya Bapak, kami panjatkan ya Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia ya Tuhan, kiranya kesatuan ya Tuhan ada ya Bapak di gereja-gereja kami ya Bapak, dan di gereja-gereja di Indonesia ya Tuhan bisa menjadi suratan terbuka ya Bapak bagi Indonesia dan bagi dunia ya Bapak. Terkhusus juga kami berdoa ya Tuhan untuk GBI Sungai Yordan ya Bapak, tempat di mana kami beribadah, tempat di mana kami bertumbuh, dan tempat ya Bapak di mana kami bisa mengenal Tuhan. Kami berdoa ya Bapak dari Bapak Gembala dan setiap pengurus yang ada ya Tuhan, kiranya ya Bapak Tuhan tambahkan hikmat kebijaksanaan ya Bapak, sehingga melalui mereka ya Bapak banyak jiwa-jiwa dipulihkan ya Bapak, banyak jiwa-jiwa datang ya Tuhan, dan melalui mereka ya Tuhan mereka banyak orang yang mengenal Tuhan ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami ya Bapak, pribadi lepas pribadi tempat ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Bapak hikmat kesehatan juga ya Tuhan, Tuhan berikan kepada keluarga kami ya Tuhan, sehingga ya Bapak mereka bisa menikmati hidup ya Tuhan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera ya Bapak. Terima kasih banyak Tuhan, sekali lagi ya Bapak kami berdoa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ya Bapak, dan sebentar kami akan menutup doa kami dengan doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datangkanlah kerajaanmu, jadilah kehendakmu demi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kau bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kaulah yang punya kerajaan, yang kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Teman-teman muda dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat anugerah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyebut kita di awan yang permai. Setiap kita yang terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Sabtu teman-teman.